Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Istri Verdi Sambo tersebut terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin R. Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Pemirsa, kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menegaskan bahwa mereka menghargai putusan hakim terkait vonis 20 tahun terhadap Putri. Namun menurut Febri, banyak kesimpulan hakim yang tidak mendukung bukti di pengadilan. Banyak sekali persoalan dalam pertimbangan putusan tersebut. Namun sebagai profesional, kami tetap menghargai institusi peradilan, menghargai kewenangan majelis hakim dalam memutus sesuai dengan kewenangannya tersebut. Sekaligus tentu saja kami akan mempelajari secara lebih rinci bagian-bagian dari pertimbangan tersebut. Sebuah amar putusan, apapun amar putusannya, tentu tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangannya, rasio decidendinya. Dan problemnya, kami mencatat cukup banyak kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak didukung dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan. Bahkan ada bukti-bukti yang muncul di persidangan secara jernih, secara terang benderang, disampaikan oleh pihak yang punya kompetensi keahlian dan juga independen, bukan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum misalnya, bahkan ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, itu justru dikesampingkan hanya dengan jurnal-jurnal, misalnya hasil pemeriksaan psikologi forensik yang bukan hanya pemeriksaan terhadap Bu Putri sebenarnya, bukan hanya pemeriksaan terhadap Pak Verdi Sambo, tetapi juga terhadap seluruh terdakwa lain dan beberapa orang saksi dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkait dengan bukti-bukti yang lain. Nah, ini tentu saja poin-poin yang akan kami gali lebih lanjut. Proses hukum masih berjalan. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan.